Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Rahman Nur, and then di sini saya ingin menampilkan RPP saya. Kita mulai dari name of teacher, yaitu nama saya sendiri Rizky Rahman Nur, yaitu nama sekolah SMP 23 Banjarmasin, subjek bahasa Inggris, lalu grade 9, kelas 9, lalu topik this is how you do it, text type short functional text, skill writing and speaking, dan time allocation 1 kali 15 menit. Lalu kita masuk ke kompetensi inti. K1 untuk menghargai dan memperhatikan ajaran agama mereka. K2 untuk menunjukkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, toleransi, kerjasama, kesopanan, kepercayaan diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan asosiasi dan keberadaannya. Lalu ketiga, untuk memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang sains, teknologi, seni, budaya yang terkait dengan fenomena dan peristiwa yang terjadi. Lalu keempat, mencoba memproses dan mempresentasikan dalam domain konkret menggunakan mengurangi, mengatur, memodifikasi, dan membuat, dan domain abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan menyusun sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sama sumber lain dalam perspektif atau teori. Lalu masuk ke kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar 3,4 membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan elemen linguistik dari beberapa teks prosedur lisan dan tertulis dengan memberikan dan meminta informasi terkait resep dan manual makanan atau minuman pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu indikatornya 3.4.1 siswa dapat mengungkapkan penggunaan dari teks prosedur dengan memberikan dan meminta informasi tentang resep dan manual makanan atau minuman. Lalu indikator kedua 3.4.2 siswa dapat membuat bahan makanan dan menuliskannya di selembar kertas. Lalu kompetensi dasar yang kedua, menangkap makna konseptual yang terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan elemen linguistik dari prosedur lisan dan tertulis sangat singkat dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Indikatornya 4.4.1 siswa dapat memahami teks prosedur sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu yang kedua 4.4.2 siswa dapat membuat teks prosedur sederhana sesuai dengan konteks kita. Lalu learning objektif, para siswa akan dapat menganalisis teks fungsional pendek tentang label makanan melalui diskusi kelompok yang telah disiapkan dalam tata bahasa yang baik dan bermakna. Yang kedua, para siswa akan dapat menyajikan teks fungsional pendek mereka sendiri tentang label makanan sederhana di depan kelas dengan cara yang bermakna. Lalu attitude, value, fokus, agama, nasionalis, integritas, kerjasama. Lalu learning material, yakni starting, lalu responding. Lalu yang kedua konsep, social function. 1. Memahami kompetensi label makanan, label food. Yang kedua tentukan produk mana yang paling cocok untuk mereka. Yang ketiga, memilih produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, tetap sehat karena mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk mereka. Lalu label food adalah informasi yang tergantung dalam kemasan luar
suatu produk atau barang. Seperti foto seperti ini. Lanjut ke learning method, yakni approach scientific approach, lalu learning models CTL atau communicative language teaching, lalu learning media in focus, papan tulis putih, lalu foto, lalu textbooks, lalu learning source buku bahasa Inggris yang sudah disediakan, lalu gambar dan sumber lain yang relevan. Lalu masuk ke teaching and learning activities. Waktu yang digunakan 1 kali 15 menit. Waktu kegiatan pembuka, guru mengucapkan salam, lalu guru mengabsen para siswa, lalu mempersiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran short functional text tentang label food. Batu perception menghubungkan bahan pembelajaran, tema, atau kegiatan yang akan dilakukan dengan pengalaman para murid di kelas 8 sebelumnya, yakni kelas 8. Lalu meningkatkan materi masyarakat prasyarat dengan bertanya kepada siswa, lalu mengajukan pertanyaan terkait pelajaran yang akan dilakukan. Motivation memberikan manfaat untuk mempelajari materi yang akan diajarkan. Jika materi atau tema atau proyek ini telah dilakukan dengan baik dan serius, siswa akan dapat menjelaskan label makanan, lalu menceritakan tujuan pembelajaran kepada siswa, lalu mengajukan pertanyaannya. Lalu giving references, memberitahu siswa tentang materi yang akan dibahas hari ini, menceritakan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan kriteria kelulusan minimum ke pertemuan. Membagi kelompok pembelajaran, menjelaskan mekanisme implementasi pengalaman belajar berdasarkan langkah-langkah pembelajaran. Lalu masuk ke kegiatan utama, siswa diberi motivasi atau stimulasi untuk memusatkan perhatian pada pembelajaran dengan melakukan beberapa cara, yakni viewing, menampilkan gambar, lalu observing, menampilkan gambar dari short functional text tentang label food sebagai contoh, lalu reading, para siswa membaca di rumah mereka sendiri sebelum kegiatan pelajaran mengajar. Para siswa diminta untuk membaca materi dari buku pembelajaran atau buku pendukung lainnya, dari internet, atau materi terkait dengan short functional text dalam bentuk label food. Lalu selanjutnya listening, para murid diminta untuk mendengarkan materi yang diberikan oleh guru yang terkait dengan short functional text dalam bentuk label food pada bab 5. Lalu buat label food yang sederhana. Lalu masuk ke problem statement. Guru memberi siswa kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang terkait dengan gambar yang dilampirkan dan akan dijawab melalui kegiatan pembelajaran. Misalnya mengajukan pertanyaan tentang apa itu label food, apa tujuan label food, berapa banyak langkah untuk membuat label food yang baik, yang tidak dipahami dari apa yang diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan untuk merumuskan pertanyaan, untuk membentuk pemikiran kritis yang perlu hidup dengan cerdas dan belajar seumur hidup. Contoh, the meaning of label food is, the generic structure and dominant language feature of label foods are, the function and the step for making label foods are,
Lalu masuk ke data collecting. Data collecting siswa diminta mengumpulkan informasi yang menghubungkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan, yakni mengamati objek atau fenomena, mewawancari informan, mengumpulkan informasi, membaca sumber lain di samping buku teks. Siswa diminta untuk mengeksplor pengetahuan mereka dengan membaca buku referensi tentang cara membuat label food struktur yang baik dan tepat. Lalu activities. Para murid melakukan kegiatan seperti para siswa bekerja berpasangan untuk menganalisis fitur bahasa umum, fungsional, dan dominan dari label food. Para siswa mendiskusikan dengan teman-temannya yang lain, lalu exchange informasi about how to make a good label food. Lalu data processing. Siswa dalam proses mereka mendiskusikan proses data pengamatan dengan cara mengidentifikasi struktur short functional text tentang label food, bagaimana menjelaskan short functional text tentang label food, cara membuat label food sederhana yang tepat, yang telah dikumpulkan atau diringkas dalam kegiatan sebelumnya, lalu mengolah informasi yang telah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan sebelumnya, serta hasil mengamati kegiatan, mengumpulkan informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan pertanyaan di kertas soal mereka. Lalu siswa melakukan kegiatan mereka dalam membuat label food. Lalu masuk ke verification. Di sini guru menyuruh murid untuk mempresentasikan short functional text label food yang mereka diskusikan dengan teman sekelompoknya tadi. Lalu masuk ke generalization. Para siswa mendiskusikan untuk merangkum, presentasikan hasil diskusi kelompok klasik tentang label food, mengungkapkan pendapat siswa yang lain kepada kelompok yang sudah presentasi, menanyakan tentang presentasi dan siswa lain diberi kesempatan untuk menjawabnya, lalu meringkas poin-poin yang penting tentang label food, menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku pedoman siswa atau lembar soal yang telah disediakan, ajukan pertanyaan tentang hal-hal yang tidak dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa, lengkapi tes kompetensi yang terkandung dalam buku pengamatan siswa atau pada lembar soal yang telah disediakan secara individual untuk memeriksa penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Lalu catatan. Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam belajar yang meliputi sikap disiplin, percaya diri, berperilaku jujur, ulet menghadapi masalah, tanggung jawab, keingintahuan, kepedulian terhadap lingkungan. Lalu kegiatan penutup. Para siswa membuat kesan dengan bimbingan guru dengan poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran baru yang akan dilakukan, lalu mencatat PR, lalu mencatat materi yang harus dipelajari pada pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau di rumah. Dan guru memeriksa pekerjaan siswa selesai dengan segera. Siswa yang telah menyelesaikan tugas dengan benar diinisiasi dan diberi nomor peringkat untuk penilaian tugas, memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kolaborasi yang baik. Lalu masuk ke penilaian. Penilaian pengamatan didasarkan pada pengamatan sikap dan perilaku siswa baik yang terkait dengan proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. R untuk agama, N untuk
N untuk nasionalis, I untuk integritas, MC untuk kerjasama. Catatan, satu aspek perilaku dinilai berdasarkan kriteria 100 luar biasa, 75 bagus, 50 buruk, 1 buruk. 50 cukup, 1 buruk. Lalu masuk ke skor maksimal jumlah sikap yang dinilai dikalikan dengan jumlah kriteria. 100 kali 4 sama dengan 400. Skor efektif, skor total dibagi dengan jumlah sikap yang dinilai, yakni 275 dibagi 4 sama dengan 68,75. 4. Kode skor atau predikat 75 sampai 100 luar biasa, 50 sampai 75 bagus, 25 sampai 50 cukup, 0 sampai 25 buruk. Batu kognitif written test psikomotor. Performance dari proses pembelajaran ini, para siswa dapat menulis short functional text tentang label vote. Lalu di sini ada rubrik tentang aspek penilaian rating. Lalu di sini penilaian aspek tentang speaking. 5 sangat bagus, 4,50 hampir sangat bagus, 4 lebih baik, 3,50 bagus, 3 hampir bagus, 2,50 lebih dari cukup, 2 cukup, 1,50 kurang, 1 buruk. Mungkin di sini sampai di sini. Jika ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.